Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang komunikasi massa, tepatnya adalah teori komunikasi massa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, mengucapkan basmalah untuk mendapatkan kelancaran pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, em, sudah terlihat ya, di depan adalah teori komunikasi massa. Jadi teori komunikasi massa ini adalah sebuah capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi massa di mana mahasiswa dapat memahami konsep dasar komunikasi massa. Nah, belajar teori ini kita harus juga belajar tentang pembeda teori dari sisi ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, dan tujuannya. Ini saya ambil dari bukunya Stanley Baran tentang Mass Communication Theory, Foundation, Environment, and Future. Jadi dia membagi ke teori itu dibagi berdasarkan empat, mengapa teori itu dibuat. Jadi yang pertama adalah hakikat dari realitas, psikologi, atau sesuatu yang dapat dipahami, kemudian bagaimana ilmu pengetahuan tercipta dan dikembangkan, peran nilai yang pantas dalam riset dan pembangunan teori, kemudian sesuatu yang ingin dicapai dari teori tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, disinilah teori itu bisa dibuat, teman-teman. Oleh karenanya, ketika kita belajar teori, kita juga harus memahami bahwa kenapa teori itu dibuat, kenapa tidak langsung praktek saja, dan sebagainya. Justru praktek itu dasarnya dari adanya teori. Di teori komunikasi massa, itu dikenal dengan tradisi. Tradisi itu adalah sebuah pendekatan ya tentang perkembangan dari teori komunikasi massa itu sendiri. Setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah tradisi efek media. Jadi, teori-teori yang lahir dari tradisi efek media ini adalah teori-teori yang mempelajari mengenai efek atau pengaruh komunikasi massa dalam perkembangan. Sehingga dia mengalami perubahan yang terlihat berliku-liku dalam abad ini. Karena dia mempelajari efek media. Tradisi yang kedua adalah melihat media dan masyarakat. Entah itu hubungannya atau saling keterkaitannya, bahkan saling tolak-menolaknya. Jadi dari tradisi ini lahirlah teori-teori yang mempelajari mengenai proses media dan masyarakat. Dan bagaimana masyarakat berperan terhadap media itu sendiri, atau media itu berperan terhadap masyarakat itu sendiri. Lebih kepada kasualitas. Nah, tradisi yang ketiga adalah pembuatan makna. Di sini teori-teorinya lebih advance dari yang efek media dan masyarakat. Teori di sini bahwa media itu dapat membuat makna dari simbol-simbol yang ditampilkan. Jadi media dianggap menampilkan sebuah simbol atau meaning yang dia bisa diinterpretasikan ke banyak hal dan banyak case. Oke, jadi tradisi ini itu mencerminkan bahwa fase perkembangan teori komunikasi massa itu. Nah, dari tradisi media dan sosial masyarakat, ada yang dikenal dengan teori proses selektif, yaitu teori di mana kita mempelajari media dengan banyak faktor di dalamnya. Ingat ya, fungsi media massa itu to inform, to educate, to entertain, dan to influence. Bahkan yang kelima lahirlah fungsi yaitu interaktivitas atau interaksi. Nah, dari Mickwell tahun 2002 halaman 388, buku Mass Communication Theory, itu dia ada beberapa faktor yang menyebabkan prosesnya menjadi sangat selektif ketika kita memilih media. Jadi di sini adalah peranan masyarakat terhadap media. Yang pertama, media dipasangkan dengan kata yang namanya diversion atau sarana pelepasan emosi. Jadi masyarakat menggunakan media dari proses selektifnya, teorinya itu namanya diversion, itu melepaskan diri. Kemudian personal relationship, persahabatan atau kegunaan sosial. Jadi media dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersosialisasi, kegunaan sosial.
kemudian adanya personal identity, referensi diri, eksplorasi, dan penguatan nilai, sampai kepada surveillance atau bentuk-bentuk pencarian informasi. Nah, di sini jelas sekali teori proses selektif ini bagaimana memandang masyarakat itu menyeleksi medianya dan menerapkan medianya ke dalam 4 sisi: diversion, personal relationship, personal identity, dan juga surveillance. Jadi si media ini sangat-sangatlah bermanfaat bagi apa namanya masyarakat dalam hal ini, karena dia ada yang melepaskan diri dari identitas, ada yang juga menjadi personal relationship atau persahabatan, sampai kepada eh, surveillance atau bentuk-bentuk pencarian informasi. Nah, yang terkenal dari tradisi media dan sosial masyarakat adalah uses and gratification theory. Uses and gratification theory ini juga dikeluarkan oleh Dennis McWell tahun 2002, halaman 388, menekankan riset komunikasi massa pada konsumen pesan atau komunikasi dan tidak begitu memperhatikan mengenai pesannya. Ya, jadi pertanyaan dari riset yang melahirkan uses and gratification theory ini adalah mengapa orang menggunakan media dan apa yang mereka gunakan untuk media. Ada 2 hal di sini. Mengapa mereka orang menggunakan media dan apa yang mereka gunakan untuk media. Jadi setelah orang mengetahui bahwa salah satu fungsi media itu adalah X, ya. Nah, fungsi ini diapakan oleh mereka gitu. Apakah dia akan melahirkan X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, dan banyak kemungkinan. Contoh dari uses and gratification yang paling menekankan adalah begini. Ketika kita menonton televisi sebagai media massa, itu kita tahu bahwa dia memiliki 4 fungsi ya. 4 fungsi. Nah, si uses and gratification ini bilang, kalau saya menonton televisi, contoh pertandingan sepak bola, gitu ya, uses, saya menggunakan televisi untuk menonton pertandingan sepak bola. Nah, apa yang dicari? Tentu mengarah ke 4 fungsi itu ya. Dia bisa mengedukasi, bisa menganalisis permainan sepak bola itu, education, atau dia sekedar menonton dan menjadikannya hiburan atas penonton sehari-hari, entertain, atau dia ingin menginformasikan bahwa oh yang main di tim ini adalah tim A dan tim B, pemainnya dari 11 lawan 11, pemain yang terkenal ini, kiper yang terkenal ini, informasi, atau sampai ke influence yang melahirkan kata supporter di sana. Itu yang dimaksud pertanyaan dari mengapa orang menggunakan media dan apa yang mereka gunakan untuk media. Gitu. Kemudian, the expectation value theory atau teori pengharapan nilai masih dalam tradisi yang sama, yaitu tradisi media dan sosial masyarakat. Pemikiran teori ini adalah mencari tentang kepuasan yang ada pada media yang Anda lihat. Kemudian, kepercayaan Anda tentang apa yang sesuatu yang medium berikan kepada Anda dan evaluasi tentang bahan tersebut. Contoh, di sini contohnya masih sangat lama ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang menonton FTV, ada juga yang tidak. Tapi di sini contohnya adalah ketika kita menonton sinetron atau FTV, kebutuhan hiburannya akan terfasilitasi dengan baik ya. Tapi pada sisi lain Anda akan percaya bahwa setiap adegan di FTV tersebut itu adalah gambaran hidup yang realistis atau tidak realistis. Anda bisa menyukai atau tidak menyukai. Nah, nanti kalau lebih dalam lagi yaitu dia bisa ke teori dramaturgi. Tapi yang di sini di ekspektasi value teori. Yang intinya adalah ketika kalian menikmati sebuah media, mau itu buku, mau itu film, mau itu berita, mau itu sinetron dan sebagainya, ada pengharapan nilai di sana. Ada kepuasan yang ingin Anda cari di sana, gitu. Makanya ketika melihat sebuah produk media massa atau membaca buku, kita pasti akan terkagum-kagum dengan covernya. Dalam cover tersebut itu melambangkan secara garis besar isi dari buku tersebut. Nah, oleh karenanya itulah yang akan dicari ketika kita berbicara tentang ekspektasi value theory atau pengharapan nilai.
Kemudian teori yang berikutnya adalah dependensi teori. Dependensi itu lawannya independensi. Independen itu adalah mandiri. Kalau dependensi teori itu adalah ketergantungan. Gitu. Ini yang sekarang sedang marak ya, ketergantungan. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh teori uses and gratification. Teori ini memprediksi bahwa khalayak akan tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak. Jadi, ketika kita mengkonsumsi media, saya pakai kata konsumsi ya, kita kita mengakses atau mengkonsumsi media itu, kita akan ada sisi ketergantungan. Kalau saya tidak mengecek media ini, maka saya akan kehilangan serangkaian informasi, serangkaian eh, berita, serangkaian juga hiburan, dan hal lainnya. Nah, maka ini harus digarisbawahi bahwa tiap khalayak itu memiliki ketergantungan yang sama, gitu ya, yang tidak sama, mohon maaf. Jadi, khalayak itu tidak memiliki ketergantungan yang nggak sama terhadap semua media. Ada yang hanya ketergantungan pada satu media massa semata, ada yang lebih dari satu media, ada yang menyukai buku semata, ada yang hanya menonton televisi, ada yang hanya menikmati media sosial Instagram saja mungkin. Nah, seperti itu, dependensi. Jadi ada teori dari tradisi media dan sosial masyarakat yang menyebabkan ketergantungan, dan perlu digarisbawahi bahwa khalayak tidak memiliki ketergantungan yang sama. Beda-beda intinya terhadap semua media. Gitu. Kemudian agenda setting teori. Nah, di teori agenda setting ini pertama kali dikemukakan oleh McComb dan Donald Lukshaw dalam Public Opinion Quarterly terbitan 972 berjudul Agenda Setting of Function of Media, Mass Media. Kedua pakar ini mengemukakan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Agenda setting. Ini teorinya itu lahir atas hasil hasil studi ya mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968 gitu. Jadi teori ini merupakan bahwa menjelaskan bahwa kalau media ingin membahas sesuatu dan memberi penekanan yang sangat penting di dalamnya, maka dia akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Khalayak akan terinfluence ke sana, akan diarahkan ke sana. Itulah yang disebut sebagai agenda setting teori. Cukup jelas ya? Jadi media memerankan agenda setting gitu. Nah, kemudian tradisi yang lain tadi dari media dan masyarakat, kita masuk ke tradisi pembuatan makna. Ini beda ya, tadi advance. Yang pertama adalah analisis framing, dikembangkan oleh Goffman, teori mikro yang berfokus pada bagaimana individu belajar secara rutin memaknai dunia sosial mereka. Jadi dia itu tata bahasa atau analisis dari analisis framing ini adalah seperangkat pengharapan tertentu yang digunakan untuk memaknai situasi sosial dalam keadaan tertentu. Jadi aplikasinya adalah pada pemberitaan. Ketika dia mengakar pada suatu konten tertentu, maka dia akan menjadikan informasi tersebut representasi khalayak dalam melihatnya. Bisa dilihat dari judul berita, teman-teman. Framing. Bagaimana judul ini sekarang di media online ada yang dikenal dengan teori clickbait atau memakan umpan. Ketika judul ini terlalu condong ke satu sisi dan tidak objektif, maka dia sedang memframing sesuatu. Namun bahasa saya di teori framing ini, analisis framing adalah memang semua yang diberitakan atau diinformasikan itu adalah sebuah fakta, tapi dibingkai, gitu ya. Jadi ibarat kata fakta itu adalah alfabet dari 26 alfabet gitu A sampai Z, gitu. Dia dibingkai per hurufnya. Ketika dia ada sebuah peristiwa, misalnya peristiwa kebakaran, katakanlah ya,
maka akan dibingkai. Apakah yang di framing adalah keberhasilan memadamkan apinya, atau ketidakcakapan petugas pemadamnya, atau warga yang membantu tapi seolah tidak membantu. Nah, itu framing. Makanya dia adalah fakta tapi dibingkai. Kemudian difusi inovasi. Ini di pembuatan makna. Dia melihat kondisi perubahan sosial dan teknologi pada masyarakat, sehingga melahirkan kebutuhan yang dapat menggantikan metode lama dengan metode yang baru. Sehingga eh, taraf situasi di mana perubahan potensial ini diriset ilmiahkan, sehingga lahirlah kebijaksanaan umum yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ini eh, adopsi inovasi. Difusi inovasi adalah adopsi inovasi, hal-hal atau nilai yang baru. Hal ini sangat relevan bagi pada masyarakat yang sudah berkembang maupun masyarakat yang sudah maju. Jadi teori ini bekerja di lingkungan masyarakat yang sudah berkembang dan maju, sehingga dia mengadopsi inovasi. Contoh, ketika televisi itu analog, ya, dulu analog, dan sekarang menjadi digital, itu perubahan yang sangat besar sekali, ya. Yang tadinya hanya terdiri dari puluhan channel, sekarang menjadi ratusan channel. Dengan spesialisasi, ada yang bagian olahraga sendiri, ada bagian entertainment sendiri, ada bagian pemberitaan sendiri, ada pembagian film sendiri. But is one of thing. Kenapa? Karena teknologinya berubah, nilai-nilainya pun baru. Jauh sebelum itu, kita tarik mundur di TV analog, ada yang dia kalau kalian lihat itu ada yang bimbingan orang tua semua umur, terus kemudian 17 plus itu adalah proses adopsi inovasi terhadap konten media massanya. Ada nilai-nilai yang ingin ditekankan di sana dan harus baru. Yang tadinya nonton televisi tidak bersama keluarga, maka demi keluarga ketika dia kodenya adalah bimbingan orang tua. Ketika dia semua umur, boleh nonton semua umur. Ketika 17 plus, berarti anak-anak di bawah umur 17 tahun tidak boleh melihat film atau konten media massa di televisi tersebut. Begitu. Nah, teori semiotika sosial adalah teori yang lahir dari tradisi pembuatan makna selanjutnya. Jadi perspektifnya adalah dia itu menafsirkan tanda dan makna. Jadi dari kata semiosis, proses menafsirkan dan menggunakan tanda, lahirlah sistem pesan. Perspektifnya adalah menyatukan metode dan kepercayaan para ahli teori budaya dengan para ahli teori kritis. Jadi teori semiotika sosial itulah gabungan dari teori-teori ahli budaya yang menafsirkan tanda dengan ahli teori-teori kritis yang memproduksi pesan. Dikawinkanlah dia. Ketika sudah kawin, lahirlah dia semiosis atau semiotika gitu. Aktivitasnya itu begini. Ketika kita melihat penekanan pada kalimat di buku, eh, misalnya kalimatnya seperti ini. Di dalam sebuah tirai terdengar banyak orang bercakap-cakap dengan sangat riuh rendah. Artinya ada orang yang menggunjing gitu. Nah, itu dalam sebuah kalimat. Kalau dalam sebuah karya audiovisual, misalnya dia disorot dengan long shot atau medium shot atau upper atau dari down dan down shot itu maksudnya dari bawah ke atas begitu. Itu tandanya sudah beda. Ada yang dia menunjukkan kekuasaan, ada yang dia menunjukkan ekspresi wajah yang dia juga dikatakan sebagai sebuah sistem pesan mimik wajah, sehingga memberikan tanda, oh dia menangis, oh dia tersenyum dalam kepalsuan. Nah, itulah teori-teori semiotika sosial. Gitu. Kemudian, teori pembelajaran sosial adalah ini lebih ke bidang penelitian komunikasi massa, menjelaskan bahwa pemirsa itu dapat meniru apa yang mereka lihat di televisi melalui suatu proses observational learning atau pembelajaran hasil pengamatan. Jadi teman-teman orang-orang yang menikmati konten di media massa itu akan meniru. Contoh lahirnya pop culture.
atau budaya pop di mana ketika kita melihat superhero seperti Power Ranger, seperti Transformer, maka kita juga akan em, meniru hal tersebut atau mengkoleksi benda-benda terkait tokoh tersebut yang dikatakan dia fiktif atau nyata. Ini terjadi di sosok Kapten Amerika ya, yang dia tokoh fiktif lahir di Perang Dunia Kedua. Dia menjadi representatif the Godfather of Amerika, yaitu Kapten Amerika. Walaupun pada dasarnya dia hanyalah tokoh yang fiktif. Nah, kalian bisa baca banyak hal tentang teori komunikasi massa. Buku yang paling menarik dibaca adalah bukunya dari Snackwell tentang teori komunikasi massa. Ada yang terjemahan, kemudian kalau yang pingin lebih advance ada di Marvin DeFleur, Understanding Mass Communication dari Milton Company. Yang middle-middle itu teman-teman bisa juga membaginya ke dalam tiga hal. Misalnya di jurnalistik masa kini karyanya Jafar Assegaf, kemudian dari Pak Onong Ucayana Effendi, Radio dan Teori dan Praktek, lalu dari Margia Mangunhan Haryana ya, mengenal film. Itu. Jadi media massa itu banyak dan teman-teman bisa belajar di situ. Oke. Ketika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan, boleh kirim kolom komentar di YouTube ataupun nanti kita diskusi melalui platform lainnya. Terima kasih sekali, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.